Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua sehat semua ya. Amin. Oke. Di sini kebetulan alhamdulillah ada 17 orang dari 34, nggak apa-apa ya. Kita mulai saja, semoga nanti yang lain, alhamdulillah ini bertambah 18 orang. Semoga yang lain nanti bisa menyusul ke Zoom meeting ini, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran hingga akhir nanti. Jadi ya, berdoa. Oke, selesai. Nah, untuk hari ini, kebetulan di pertemuan kedua, insya Allah kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal, sama seperti minggu kemarin, masih membahas mengenai topik stres, ataupun manajemen stres, tetapi pada pertemuan kedua ini, kita akan lebih fokus kepada bagaimana caranya kalian mengelola stres itu sendiri. Kembali lagi ya, semua orang memiliki pengalamannya masing-masing dalam mengelola stres dan mengatasi stres itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke inti, alangkah lebih baiknya biar kita refresh. Di pagi ini kita refresh, kita adakan yel-yel terlebih dahulu ya. Yel-yelnya yel-yel SMK saja. Ketika Ibu bilang SMK 1 kali, kita tepuk tangan 3 kali. Jadi ya. Dan ketika Ibu bilang SMK yang kedua, tepuk tangan 3 kali juga. Tetapi ketika Ibu bilang SMK yang ketiga, kalian jawab bisa 3 kali. Oke? Paham? Paham, Bu. Selalu negatif. Stres itu bisa membawa dampak positif. Pertanyaannya adalah gimana nih caranya biar kita bisa mengubah dampak stres dari negatif jadi positif? Well, hal pertama yang bisa lo lakuin adalah dengan mengubah pandangan lo tentang stres. Kayak tadi ya, kalau awalnya negatif, jadiinlah positif. Kalau kata psikolog Kelly McGonigal, yang mungkin udah pernah lo denger TED Talks-nya, kalau lo menganggap bahwa stres itu hal yang buruk dan nakutin, lo bakalan cenderung kabur gitu dari sumber stres, sehingga lo nggak menghadapi tantangan yang harus dihadapi. Dampaknya masalahnya nggak kelar dong karena lo kabur gitu, dan lo nggak bisa berkembang. Masih bagus kalau misalnya kabur itu positif. Kalau hal negatif ya bisa lo jadi masalah kan. Tapi kalau misalnya lo nganggap stres itu adalah hal yang membantu lo, hal yang bikin lo berkembang, hal yang positif, maka lo cenderung bakalan bisa nih menghadapi sumber stres dan terdorong untuk mengatasi tantangan yang lo hadapi. Jadinya lo bisa berkembang dan dapat dampak positif. Nah, terus gimana nih cara lo? Pertama, secara sadar, jadi lo kalau misalnya stres itu bisa jadi hal yang bagus. Jadi kalau misalnya lo deg-degan nih pas lo naik ke atas panggung, pas lo bahkan kalau di panggung ya, ingat aja kalau deg-degan itu adalah upaya untuk ngasih lo banyak energi biar bisa bilang dengan baik. Ini juga sebenarnya hampir sama kayak poin 1. Kenapa harus dilihat sebagai tantangan gitu, bukan sebagai ancaman? Karena manfaat-manfaat dari stres yang udah gue sebutin itu cuma berlaku kalau stres itu muncul terhadap situasi yang menurut lo adalah tantangan. Kalau lo nganggap situasi itu ancaman, maka ketika lo stres, yang lo rasakan malah perasaan negatif, kayak misalnya takut, marah, ragu, atau bahkan akhirnya jadi kabur gitu kan. Nah, yang kalian dapatkan dari video ini kira-kira apa? Ya kan, ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Dari yang video tadi yang Citra lihat, itu tuh intinya tuh kayak ngubah stres itu kan negatif ya. Gimana caranya stres itu menjadi yang positif gitu. Karena kan semuanya juga berasal dari pikiran kita. Jadi tadi gimana caranya negatif jadi positif gitu ya, Cit? Oke, ada yang lain yang bisa menyampaikan pendapatnya selain Citra? Jadi dari video yang tadi ditayangkan, apa yang saya dapat itu jadi mengubah mindset itu, tidak selamanya stres itu dapat dijadikan sebagai musuh, tapi juga bisa dikatakanlah sebagai tantangan gitu. Jadi pengubahan mindset itu. Perubahan mindset. Stres tersebut bisa dijadikan teman untuk mengembangkan diri. Nah, sekarang
Ibu mintanya dibagi menjadi 4 kelompok, hampir sama seperti kelompok di minggu yang kemarin. Nah, setelah dibagi kelompok, Ibu minta kalian mempresentasikan setiap kelompoknya diwakil oleh siapa. Silakan nanti kalian memilih sendiri siapa wakil dari kelompoknya masing-masing. Itu ya, bisa dipahami? Mau siapa dulu yang mulai? Boleh, mau Lydia, silahkan. Jadi Bu, kalau aku cara ngelola stres aku itu, apalagi kalau misalkan stres itu karena tugas ya Bu. Jadi aku tuh caranya simpen dulu ya tugas-tugas yang susah-susah kayak gitu. Terus aku tuh buka YouTube, nonton-nonton video yang rame supaya otak aku itu teralihkan Bu, refreshing sebentar. Terus atau enggak aku tuh suka ajak teman rumah buat main badminton atau sepedahan keliling-keliling perum. Jadi kan otak itu tuh butuh istirahat kan Bu, gak boleh terlalu mumet lah istilahnya. Nanti bisa-bisa depresi. Tahu. Boleh, Salwa. Mangga. Kalau saya sama kayak mau ya, Bu. Cuman kayak kan kalau stres itu pasti ada di titik yang paling kayak rendah gitu tuh. Di situ Salwa alihinnya tuh kayak pakai hobi, apa-apa yang kayak bikin Salwa seneng. Nah, kan kalau udah misalnya relax tuh, baru Salwa pikirin lagi itu masalahnya. Selesain kayak satu-satu kayak gitu. Intan sih, kalau misalnya lagi banyak pikiran gitu ya Bu ya, lebih suka keluarin unek-unek gitu Bu. Jadi kalau misalkan nyatet di diary gitu, terus kalau enggak cerita ke teman-teman yang dipercaya gitu. Jadi enggak memendam yang dirasakan sama Intan gak dipendam gitu Bu. Kayak gitu. Udah gitu doang. Tapi diselesaikan stresnya. Iya. Oke, Anissa. Ya, kalau Anissa hampir sama kayak Salwa, sama nyalurin ke hobi. Kan Anissa punya hobi kayak bikin kue, bikin kayak gitu. Nah, kadang Anissa kayak ya udah bikin kue kalau misalnya lagi stres, terus Anissa kan suka kayak K-pop gitu kan. Nah, biasanya Anissa suka nonton drakor atau enggak ya nonton MV atau dengar-dengar musiknya gitu. Oke, kesimpulannya. Adakah yang mau menyimpulkan dari yang 4 orang tadi? Citra ya Bu. Lagi. Boleh. Jadi kalau misalkan tadi yang Citra dengar itu, yang kelima-limanya, hampir sama sih Bu. Jadi kayak lebih mengalihkan pikirannya dulu, baru menyelesaikan masalah tersebut, walaupun cara mengalihkannya itu berbeda-beda. Tadi kesimpulan juga sudah didapat, kemudian kalian pun tadi sudah mengemukakan pendapatnya masing-masing, bagaimana cara mengolah stres yang kalian hadapi. Nah, semoga ini bermanfaat ya, tapi ada satu pertanyaan nih buat kalian. Dari cara mengelola stres ini, apakah penting menurut kalian? Penting, Bu. Insya Allah kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Nah, untuk evaluasi hasil dan pengumpulan LKPD ya, nanti sama Ibu biasa di-share di grup sekalian absensinya. Nanti kalian tinggal isi link seperti biasa. Kalau ada kendala, kalau ada hambatan seperti biasa, kalian tinggal japri Ibu saja. Ya, atau ada yang mau ditanyakan, mangga Ibu persilahkan. Ya. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita yang kedua ini. Semoga di pertemuan yang akan datang lebih banyak lagi yang bisa hadir dari 23 orang ini. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian ya. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa buat kalian, terutama yang 23 orang ini, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.